Oke, halo-halo semuanya. Jadi di sini kita mau ngebahas sisi lain dari serial Gadis Kretek yang udah tayang di Netflix di tanggal 2 November tahun ini. Nah, jadi kalau dari sinopsisnya sih, Gadis Kretek ini tuh adaptasi dari novel fiksi sejarah yang berjudul Gadis Kretek, karya Ratih Kumala, yang menceritakan kehidupan Dasiah atau Jemyah yang diperankan oleh Dian Sastro sebagai ahli peracik rokok kretek agar rokok kreteknya ini punya saus yang memiliki cita rasa yang nikmat gitu. Nah, untuk ketenarannya ini udah tenar banget di media sosial karena diomongin sama banyak netizen. Tapi netizen ini lebih fokus ke em, kehidupan percintaannya Desiah gitu. Kalau di sini kita mau ngebahas tentang analisis bisnis rokok kretek yang dijalankan oleh keluarganya Desiah. Mungkin aku pengen tahu dulu nih, kalau menurut teteh-teteh di sini, aku pilih Teh Afi deh. Jadi kalau menurut Teh Afi ini Blue Ocean atau Red Ocean ya yang dijalanin, bisnis yang dijalanin dari Jemiah ini. Kalau menurut aku sih, bisnis ini tuh merupakan termasuk Red Ocean ya, karena yang udah di filmnya juga udah disebutin bahwa Lebah dan Arum tuh kan mengunjungi museum kretek. Nah, salah satunya itu menanyakan letak kota M atau letak pabrik Merdeka itu di mana. Salah satu penjaganya juga menjawab bahwa mereka nggak bisa memastikan di mana sih letaknya itu karena saat itu tuh banyak banget kretek rumahan yang memang lagi menjamur gitu di daerah itu. Jadi pada saat itu emang persaingan bisnis kreatif itu termasuk salah satu bisnis yang ketat banget antara kreatif Merdeka dan juga kreatif Proklamasi. Jadi memang saat itu telah merajalela bisnis kreatif rumahan atau bisnis kreatif keluarga. Jadi bisa dipastikan itu termasuk kreatif. Kalau menurut aku Oke. seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Teh Afi ini Red Ocean ya, soalnya baru mengusung si tema rokok kretek yang sausnya tuh khas, itu baru dikit ya. Baru si Jemiah dan kompetitornya ini. Oke, terus aku juga pengen tahu nih, kira-kira usaha apa aja sih yang dilakukan untuk mempertahankan bisnis rokok kreteknya Jemiah? Mungkin dari Teh April. Kalau menurut Teh April gimana nih langkah-langkah untuk mempertahankannya? Kalau menurut aku, yang pertama itu harus menemukan bahan yang berkualitas dulu ya. Karena bahan yang berkualitas itu dibutuhin untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang tinggi juga. Nah, pada filmnya itu, Jengnya itu mendapati kalau misalnya tembakau yang digunakan di bisnis kreateknya yaitu kreatek Merdeka itu tembakonya campuran. Nah, ini mana tembakau campuran itu menyebabkan kualitas kreatek itu jadi menurun. Terus Demnya itu juga akhirnya membujuk bapaknya yaitu Idrus untuk bertemu dengan Pak Budi selaku pemasok tembakonya mereka. Kemudian mereka juga berkompromi atau mempunyai kesepakatan bahwa Pak Budi akan membantu untuk mem- memberikan tembakau yang lebih berkualitas. Tapi Pak Budi nggak nepati janji kan di film itu. Jadi Demnya itu merasa terganggu dan akhirnya ada seorang itu namanya Raya, kemudian menawarkan pada Jemia untuk mengambil tembakau dari daerah utara dengan kesepakatan yang menguntungkan, yang mana tembakau ini memiliki kualitas yang tinggi juga gitu. Jadi hal ini juga dapat menyelamatkan kualitas kreatif dari Merdeka. Gitu. Oke, keren banget pendekatannya Teh April. Jadi yang pertama kita harus nentuin bahan yang berkualitas ya. Kalau menurut Teh Anggi, apa sih langkah berikutnya gitu? Kalau menurut aku tuh research dan development ya. Jadi kayak dalam pembuatan kreatif itu tuh pasti yang jadi highlight atau kuncinya itu saus dari kretek itu sendiri. Nah, dalam membuat saus ini pasti tuh biasanya perlu trial dan error berapa kali kan. Nah, cuma salah satu contoh keberhasilan saus yang dibuat Dasia bersama Raya ini tuh saus dari kretek gadis ini. Berarti emang research and development tuh penting banget ya buat sampai ngehasilin formula baru ya yang sangat ternyata berpotensi gitu ya di usaha itu. Selanjutnya nih, aku pengen tahu kalau dari Teh Sasha, kira-kira langkah lainnya apa sih?
yang mampu mempertahankan usaha itu? Oke, yang langkah yang penting juga selain menentukan bahan yang berkualitas sama research and development, kita juga kan harus ngelihat dari sisi produksinya ya. Jadi yang aku lihat tuh dari film ini tuh memperlihatkan cara buat kretek dari pengeringan, pembuatan kretek dari pengeringan tembakaunya, terus bahan-bahan lainnya, terus pembuatan saus, pelintingan kretek, hingga pengemasan kretek. Berarti kan kayak proses, menggambarkan proses yang suatu bisnis tuh dari awal sampai menghasilkan suatu produk jadi kayak gitu. Berarti lebih ke proses produksinya ya, Teh. Kalau menurut Teh Desta, langkah selanjutnya yang bisa diusung untuk mempertahankan usaha kretek ini apa ya, Teh? Kalau dari sisi keuangan sendiri itu lebih ditekankan pada bahan produksi yang tergolong mahal apabila menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Padahal kan kalau misal bahan produksi itu juga merupakan salah satu faktor kan untuk menentukan apakah suatu bisnis itu dapat menjadi rugi atau jadi untung gitu. Tetapi keistimewaan dari film ini itu perusahaan Kretek Merdeka itu dapat mendapatkan bahan yang berkualitas dan dengan harga yang murah, di mana melalui suatu kesepakatan antara pelanggan, pelanggan tetap dan pemasok bahan. Jadi lebih ditekankan pada kok apa bagus komunikasi yang bagus antara si seorang raya yang dapat bernegosiasi dengan pemasok yang dengan sangat baik sehingga dicapai suatu kesepakatan gitu di antara kedua belah pihak sehingga didapatkanlah bahan yang berkualitas atau tembakau tersebut melalui kesepakatan antara pelanggan tetap dan antara pemasok gitu. Berarti keuangan ini jadi langkah juga yang harus dipertimbangkan ya. Gimana caranya, walaupun kualitasnya bagus, juga jangan sampai terlalu mahal banget gitu ya. Nah, selanjutnya aku pengen Ya, tahu gimana sih kalau dari pendapat Teteh Evelyn terhadap langkah selanjutnya ini yang mampu mempertahankan bisnis kretek, atau kalau Teteh Evelyn apakah ada di jaringannya aman, atau mungkin Telepon ganti? iya, sorry. Oh, oke oke. Maaf Kalau ya. Teteh Evelyn gimana Teh? Iya tadi maaf apa ya pertanyaannya, soalnya kelempar. Strategi yang bikin perusahaan rokok kreteknya Jengnyah ini tuh tetap bertahan, itu salah satunya apa kalau menurut Teh Evelyn? Tadi kan sudah dijelasin sama teman-teman yang lain. Ya kalau menurut aku sih pastinya dari marketing ya, karena kalau dari film ini tuh marketing yang mereka pakai untuk awalnya itu dengan pengiklanan Kreatek Merdeka dan Proklamasi. Nah, mereka melakukan itu dengan media cetak kayak koran, terus juga marketingnya berlanjut ke apa dari omongan kayak dari cara cara mulut ke mulut, terus juga pada Kretek Gadis ini melakukan pemasaran awal atau launching dengan mengadakan acara launching Kretek Gadis yang di dalam acaranya tuh memutar video dan juga kreteknya tuh dipajang untuk diperlihatkan ke masyarakat gitu sih. Ya, berarti dari pemasaran ya. Kalau menurut Teh Apam, kira-kira langkah lainnya yang bisa mempertahankan usaha rokok kretek apa ya? Oke, buat langkah selanjutnya pastinya dari strategi bisnis ya. Karena setiap perusahaan itu kan harus punya strategi untuk bertahan dalam setiap persaingan yang ada dalam dunia bisnis. Pada film tersebut juga terdapat beberapa strategi yang diterapkan. Untuk yang pertama itu ada inovasi. Pada film ini ditekankan kalau misalkan Dasyah itu kan pingin kalau misalkan bisnis kreatifnya itu tetap ada walaupun ada persaingan dengan adanya kreatif proklamasi. Maka mereka mau nggak mau harus ada inovasi, nggak bisa stuck di satu produk saja. Karena itu mereka melakukan inovasi dengan tadi adanya kreatif garis dengan sausnya yang menjadi kunci. Kemudian strategi yang lain juga pada film tersebut ada problem solving dengan tokoh yang menjadi highlight di sini adalah Raya dengan kemampuan problem solvingnya itu cukup mumpuni. Di mana pada
film tersebut terdapat masalah yang tadi bahwa Dasyah itu sudah dicurangi bahkan 2 kali, yaitu tembakau campurannya itu terdapat tembakau campuran oleh Pak Budi, maka tidak ada pilihan lain, harus berpindah ke pemasok yang lain. Karena kalau misalkan dia tetap bertahan pada tembakau yang dari Pak Budi tadi, dapat menurunkan dari kualitas kreteknya sendiri. Oke, berarti bisa aku rangkum nih, kalau menurut Teteh, langkah-langkah yang bisa mempertahankan usaha ini tuh dari nentuin bahannya, terus pengembangan formula saus kreteknya, terus dari proses produksinya juga harus dipertimbangkan lagi, terus dari sisi keuangan, dari sisi marketing, dan dari strategi dan problem solving ya. Nah, selanjutnya aku pengen tahu gimana sih kalau menurut teteh-teteh ini manajemen risiko dari aspek regulasi yang ada di serial Netflix Gadis Kretek. Mungkin bisa ke Teh Sarah. Oke, yang pertama itu mungkin risiko kekayaan intelektual. Jadi di film ini kan sangat ditekankan royalti kretek DR itu harusnya juga mengalir pada Desia karena saus yang mereka gunakan itu adalah saus kretek gadis yang di rebranding oleh kretek proklamasi hasil kerjasama antara Desia dan Raya. Nah, pada akhirnya royaltinya juga mengalir pada keluarga Dasia. Nah, terus Pak Eko, orang yang diajari Dasia dalam pembuatan saus, tidak pernah dimintai oleh Dasia keuntungan yang dihasilkan oleh Pak Eko dalam bisnis kreteknya. Bahkan Dasia menolak hal tersebut, tapi Pak Eko itu berkeyakinan bahwa Dasia ini berhak mendapatkan keuntungan tersebut. Karena semua resep sausnya itu adalah resep Dasia. Nah, hal itu membuat Pak Eko tetap membagi keuntungan kepada keluarga Dasia hingga saat ini. Jadi ya salut sih. Oke, kalau menurut Teh Devita, mungkin manajemen risiko dari aspek regulasi yang ditanamkan di serial ini itu apa ya? Menurut aku, kalau dari risiko peraturannya itu kan di film ada produk kretek merah yang diproduksi oleh Partai Merah yang bekerja sama dengan Raya. Tapi karena terjadi perubahan peraturan bahwa seluruh kegiatan oleh Partai Merah itu tidak boleh dilakukan karena partainya bubar, jadi dana dari pusat pembuatan kretek merah itu tidak lagi turun. Nah, karena itu maka tidak lagi dapat diproduksi serta sisa kretek itu tersisa di sisa kretek yang tersisa itu disebar secara acak pada masyarakat. Kayak gitu. Berarti bisa aku rangkum nih untuk manajemen risiko dari aspek regulasi yang ada di serial Gadis Kretek ini dari risiko kekayaan intelektual dan risiko peraturan ya. Berarti ternyata banyak banget nih hal-hal yang bisa kita pandang melalui si ilmu bisnis ini, melalui si serial Gadis Kretek yang ada di Netflix. Jadi nggak cuman percintaannya aja yang bisa dibahas ya teman-teman ternyata. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk sisi lain pandangan bisnis dari serial Gadis Kretek yang di Netflix. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.